wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jihan, prodi PAI semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas UTS mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Abu Amr Bustami. Di sini saya akan menyampaikan dengan judul keterampilan memberi penguatan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengetahui bahwasannya dalam dunia pendidikan setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik itu kecerdasan ataupun tingkah laku. Nah, di situ kita sebagai seorang guru harusnya memberikan penguatan, baik itu penguatan secara mental maupun dukungan yang bisa kita sampaikan untuk setiap siswa. Keterampilan memberi penguatan, yaitu di sini penguatan sama dengan penghargaan, di mana penghargaan itu pasti bernilai positif. Kenapa positif? Karena setiap manusia atau setiap orang jika diberi penghargaan pasti dia akan menambah ke sisi positifnya, bukan ke sisi negatif. Jadi penguatan adalah segala bentuk respon baik verbal maupun nonverbal dan juga respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulang kembalinya tingkah laku tersebut. Jadi setelah kita melakukan suatu perbuatan, nah di situ kita mendapatkan penguatan dari seorang guru atau dosen, sehingga kita dalam melakukan kegiatan itu kembali kita dapat meningkatkannya karena sudah mendapatkan penguatan dari guru atau dosen. Jadi di sini keterampilan memberikan penguatan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam bentuk verbal, yang kedua yaitu dalam bentuk nonverbal. Dalam bentuk verbal di sini memiliki artian yaitu memberikan penguatan dengan kata-kata atau pujian seperti contoh, wah benar kamu bagus sekali. Nah, itu salah satu dari penguatan dalam bentuk verbal. Jadi penyampaian penguatannya disampaikan dalam bentuk kata-kata. Sedangkan nonverbal di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama menggunakan mimik atau gerakan. Jadi mungkin seorang guru bisa memberikan senyuman bahwasannya pekerjaan yang siswa atau siswi lakukan itu sudah menunjukkan keberhasilannya. Bisa melalui senyuman atau tingkah laku seperti memberikan tanda jempol atau memberikan semangat sip, seperti itu ya. Selanjutnya penguatan dengan cara mendekati. Jadi setelah siswa melakukan tugas atau pekerjaan yang guru berikan dan mendapatkan hasil yang bagus, maka di sini cara pendekatan yang kedua yaitu mendekati murid tersebut dan memberikannya pujian. Jadi mendekati dan memberikan pujian. Selanjutnya penguatan dengan sentuhan. Nah, ini biasanya kita itu seorang guru memberikan ucapan selamat. Nah, ucapan selamat itu tidak hanya dari ucapan saja, melainkan dari sentuhan, entah itu berupa berjabat tangan atau mungkin juga menepuk bahu siswa tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Yaitu seorang guru memberikan penguatan di situ tapi berbentuk kegiatan yang menyenangkan. Jadi mungkin bisa berupa refreshing atau rekreasi ke tempat-tempat yang siswa-siswi itu sukai. Selanjutnya yang kelima yaitu penguatan berupa simbol atau benda. Di sini biasanya setiap sekolah, lembaga biasanya menggunakan penguatan berupa simbol atau benda. Jadi kalau seumpama menggunakan simbol seperti anak PAUD, itu pasti dia akan dikasih nilai berupa nilai entah itu bintang. Jadi mereka senang karena apa? Dapat bintang. Bintangnya bintang berapa kan, seperti itu.
Selanjutnya diberi berupa hadiah atau piala. Itu sudah biasa kita jumpai di sekolah-sekolah manapun. Penggunaan kedua bentuk penguatan itu untuk menolong semangat belajar lebih giat dan bermakna. Jadi kedua bentuk tadi adalah sebagai usaha seorang pendidik untuk meningkatkan semangat belajar setiap siswa. Namun penguatan itu tidak hanya di sisi positif saja, ada kalanya di sisi negatif seperti perilaku menghentikan keadaan yang kurang menyenangkan. Jadi penguatan itu tidak hanya di sisi positifnya saja. Jadi ketika seorang siswa melakukan kesalahan, maka seorang guru harus menegurnya dengan penguatannya, bahwasannya itu adalah kegiatan atau perbuatan yang salah. Maka seorang guru bisa melakukan atau menegurnya dengan menggelengkan kepala atau juga mengkerutkan kening, bahwasannya itu adalah perbuatan yang kurang baik. Di sini terdapat prinsip keterampilan. Prinsip keterampilan memberi penguatan. Di sini terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama hangat dan antusias. Jadi prinsip keterampilan memberi penguatan yaitu memberikan kehangatan. Kehangatan maksudnya kenyamanan. Jadi peneguran seorang guru itu tidak harus berupa langsung atau kekerasan, melainkan dengan sikap yang hangat dan antusias. Yang kedua, sungguh-sungguh dan bermakna. Jadi seorang pendidik itu memberikan penguatan itu tidak hanya sekedar kata-kata, melainkan sesuatu yang bermakna untuk siswa tersebut. Dan yang ketiga, menghindari respon negatif jika siswa tidak sesuai harapan. Jadi kesabaran seorang guru adalah sangat penting, di mana ketika siswa tidak sesuai harapan dengan apa yang diharapkan guru, maka hendaklah guru menghindari respon negatif terhadap siswa yang kurang memenuhi harapan. Jadi prinsip yang keempat yaitu penguatan harus bervariasi atau menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau setelah siswa melakukan kegiatan, nah di situ dilihat kegiatannya seperti apa. Lah ketika siswa itu entah kegiatan seperti menang atau juara dalam lomba, maka kita juga memberikan penguatannya bisa berupa berjabat tangan ataupun berjabat tangan sekaligus memberikan kata-kata yang menyenangkan untuk siswa tersebut. Yang kelima yaitu sasaran penguatan harus jelas. Nah, jadi penguatan seorang guru itu harus disasarkan secara langsung kepada siswa yang akan dituju. Seumpama bernama A. Nah, A itu mendapatkan atau menyelesaikan tugas dengan baik, maka sebutkanlah namanya si A tersebut dan berikan penguatan yang membangun semangat siswa A tersebut. Nah, dari situ maka bisa diambil contoh pula untuk memberikan contoh kepada teman yang lainnya agar lebih bersemangat dalam belajar. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.